merenungkan firman Tuhan hari ini dari Yohanes 3, 31-36 dengan tema Allah mengutus anaknya dan mengaruniakan rohnya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, minggu ini kita mulai memasuki rangkaian Minggu Trinitatis, yaitu Minggu Ketritunggalan. Istilah Tritunggal ini tidak ada kita temui di dalam Alkitab. Istilah ini baru muncul sejak Bapak Gereja Tertullianus mengungkapkannya. Ketritunggalan merupakan sebuah misteri. Dia sangat sulit dipahami dengan logika manusia. Manusia banyak mencoba memahaminya dengan berbagai-bagai analogi. Ada yang menganalogikan dengan matematika, bahwa Allah Tritunggal itu bukan 1 tambah 1 tambah 1, tetapi 1 kali 1 kali 1. Ada juga yang menganalogikan dengan matahari. Matahari sinarnya dapat dilihat dan panasnya dapat dirasakan. Matahari itu adalah Allah, sinarnya adalah Yesus Kristus, dan panasnya adalah Roh Kudus. Tetapi bagaimanapun manusia menganalogikannya, ada banyak yang sulit menerimanya karena dia sebuah misteri. Sehingga ada banyak orang yang menolak ketritunggalan Allah. Apalagi mereka yang ada di luar kekristenan. Bahkan ada banyak orang-orang di luar sana yang mengejek orang-orang Kristen dan mengatakan orang Kristen itu menyembah 3 Allah. Saudara sekalian, mari kita melihat lagi ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Saudaraku, tentu setiap kita punya asal-usul yang berbeda, punya bahasa yang berbeda. Setiap kata, kalimat yang keluar dari mulut kita akan mewakili dari mana kita berasal. Ketika orang berbicara tentang suatu hal, orang lain mengenalinya. Orang ini dari mana dan berasal dari mana. Demikian juga Yohanes yang sungguh mengenal akan Yesus. Tentu Yesus orang Yahudi, dia berasal dari Nazaret, sama seperti murid-muridnya. Tetapi Yohanes melihat sesuatu yang lain dari Yesus. Yesus berbicara tentang surga,
tentang sesuatu hal yang belum pernah didengar orang-orang Yahudi sebelumnya. Dari sanalah pengenalan Yohanes akan Yesus sungguh terpatri bahwa Yesus berasal dari surga, karena yang dia bicarakan adalah surga. Perjumpaan Yohanes dengan Yesus merupakan perjumpaan surgawi. Kedekatannya dengan Yesus membawanya akan sebuah penglihatan baru menilai dunia. Tidak lagi dengan cara pandang manusia atau kacamata manusia. Tetapi setiap orang yang berjumpa dengan Yesus akan melihat dunia ini, memandang dunia ini dari sudut pandang surgawi. Tetapi sungguh sayang, tidak semua orang menerima hal surgawi itu. Karena bagi orang-orang itu, hal surgawi itu sesuatu yang aneh. Mari kita lihat di ayat 32. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Saudaraku, dunia menolak Yesus. Banyak orang tidak menerima kesaksiannya tentang surga. Demikian bagi orang-orang yang takut akan sesuatu yang baru, takut akan mengambil kenyamanannya, takut akan mengambil segala yang sudah dia punya. Sehingga dalam Yohanes 8 ayat 45, Yesus juga berkata, "Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku." Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai saksi surga. Dia membawa berita tentang surga. Dia mengenal kehendak Bapa di surga. Dia mengenal rencana Bapa di surga. Dan dia memberitahukannya kepada dunia. Namun dunia tetap menolaknya. Tetapi puji Tuhan, masih ada segelintir orang yang mau menerima dan percaya Yesus sebagai saksi surgawi itu, bahkan menerimanya dalam kehidupannya. Itulah reaksi dunia terhadap Injil dari dulu sampai sekarang. Sebagai orang percaya, kita harus tetap percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Sebab Allah Bapa tidak hanya menyatakan keberadaannya di dalam sebuah kitab dan undang-undang, seperti pada zaman Perjanjian Lama. Tetapi Allah Bapa menyatakan dirinya kepada kita, kepada dunia, dalam bentuk manusia, dalam diri Tuhan Yesus Kristus, dalam bentuk roh, yaitu Roh Kudus. Berbahagialah kita yang mempercayainya, karena kita akan memperoleh hidup yang kekal. Seperti yang tertulis dalam ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Setelah kita menyimak ayat 36 tadi, mungkin kita bertanya dalam hati, mengapa Allah begitu kejam? Sehingga setiap orang yang tidak taat itu harus dihukum. Benarkah demikian? Mari kita renungkan. Benarkah Allah yang bertindak terlalu kejam? Saudaraku, manusia diberi kehendak oleh Allah. Allah memiliki kehendak agar manusia menaatinya. Namun Allah memberi kebebasan juga kepada manusia untuk mau menerima kehendaknya atau tidak. Allah menyediakan hidup yang kekal, dan Allah akan bersukacita jika manusia itu menerima kehidupan kekal itu. Tetapi ada banyak kehendak manusia yang menguasai dirinya, sehingga menghukum dirinya sendiri. Artinya, hidup kekal tidak disediakan oleh Allah. Tinggal pilihan manusia itu
mau menerima atau tidak. Diterima atau tidak, hidup kekal itu tetap ada. Surga itu tetap ada. Bukan karena kita tidak menerima surga, maka surga itu hilang. Bukan begitu. Sebagai contoh, ada 2 orang berdiri di mulut gua. Yang seorang adalah penghuni gua dan seseorang lagi adalah yang baru datang ke gua tersebut. Lalu penghuni gua berkata, ada banyak harta karun di dalam gua ini. Kalau engkau mau, silakan masuk dan ambillah. Saudaraku, orang yang baru tiba di gua itu, pendatang itu, akan menentukan nasibnya sendiri. Mengakhiri renungan ini, saya mengajak kita semua agar tetap percaya kepada Allah Tritunggal itu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dunia ini akan selalu menolak Allah Tritunggal. Dan kita akan selalu diminta menjelaskan apa itu Allah Tritunggal. Jika kepada saya ditanyakan, tolong jelaskan Allah Tritunggal itu yang kau percaya, saya akan mengatakan, saudaraku, Allahmu dan Allahku adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang maha kuasa, Allah yang mampu mengatasi segalanya. Kenapa engkau bingung, saudaraku? Allahku yang aku percaya itu, Dia mampu turun ke bumi dan berbicara kepada umatnya dalam bentuk badai, api, awan, dan lain sebagainya. Allahku yang aku percaya itu sanggup turun dari surga dalam bentuk manusia untuk menyapa umatnya. Allahku yang aku percaya itu sanggup turun ke dunia ini dalam bentuk roh, bahkan dalam bentuk apapun. Kami umat Kristen mengenal satu Allah dalam 3 pribadi, dalam 3 perjumpaan. Di zaman Perjanjian Lama, Allah yang kupercaya itu menyapa kami umatnya dalam bentuk awan, roh, api, badai, dan lain sebagainya. Di zaman Perjanjian Baru, Allahku yang aku percaya itu menyapa kami umatnya dalam rupa Yesus Kristus. Dan di zaman ini, Allahku yang aku percaya itu menyapa kami umatnya dalam bentuk Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menguatkan kami untuk tetap percaya. Engkaulah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dunia ini menolak Engkau, namun terpujilah nama-Mu. Ada banyak masih orang yang mau percaya Engkau. Tuhan, dunia ini akan selalu menolak dan menggoda kami untuk meninggalkan Engkau. Kuatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus itu agar kami senantiasa kuat dan percaya. Engkau Allah yang mampu mengatasi segalanya. Engkau Allah yang awal dan yang akhir. Terima kasih Bapa untuk kekuatan firman ini kepada kami. Jadikan kami alat-Mu untuk memberitakan kebenaran-Mu kepada seluruh dunia. Dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku. Kiranya Tuhan tetap menguatkan kita, memberkati kita dimanapun kita berada. Sampai ketemu lagi. Salam sehat.